Pascal Struijk kirim kode siap perkuat timnas Indonesia. Pemain kelahiran Amerika Serikat ini, Wan Kuzain, tolak membela timnas Malaysia. Jelang laga tekanan besar menanti Jepang, Kevin Dix yang tidak sakit hati belum dipanggil timnas Belanda, kini bangga pilih timnas Indonesia. Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like-nya ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Bek Leeds United, Pascal Struijk kirim kode siap perkuat timnas Indonesia. Di akun Instagram penyerang Leeds United ini, Joel Pero, Pascal Struijk menyebut sang rekan sebagai penyerang Indonesia. Sementara di unggahan Pascal Struijk, gantian Joel Pero yang meninggalkan komentar. Ia menulis Indonesia is calling atau Indonesia memanggil Pascal. Banyak netizen beranggapan ini hanyalah sebuah sarkas. Masih hangat dalam ingatan kepada kita, Kevin Dix dan Michelle Gers melakukan hal serupa dan ujung-ujungnya mereka bersedia menjadi warga negara Indonesia. Jika Pascal bersedia menjadi WNI, betapa kuatnya pertahanan Indonesia. Dalam pola 3-4-3 racikan Sintayong, bek yang memiliki harga pasar mencapai 15 juta euro itu dapat diandalkan sebagai bek tengah sebelah kiri. Bek berusia 25 tahun ini dapat membentuk trio tangguh bersama Michelle Gers dan juga J.I.Jes di jantung pertahanan timnas Indonesia. Sebelumnya, podcast asal Belanda, Danny van Laar, juga mengatakan Pascal berpotensi membela timnas Indonesia. Dan seseorang yang tidak banyak disebutkan, Pascal diizinkan bermain untuk Indonesia. Dia adalah pemain yang luar biasa, kata Danny van Laar. Jika Pascal tiba di Indonesia pada November 2024 untuk menjalani proses naturalisasi, bek bertinggi badan 190 cm ini bisa memperkuat timnas Indonesia di 4 laga sisa grup C kualifikasi Piala Dunia. Sebut saja saat tandang ke markas Australia pada 20 Maret 2025, menjamu Bahrain 25 Maret 2025, dan Cina 5 Juni 2025, dan bermain di kandang Jepang 10 Juni 2025. Kehadiran Pascal otomatis membesar peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia. Selain Pascal, beredar kabar sosok Giroud dan Oli Romeni terus diburu PSSI. Karena itu menarik menanti siapa saja pemain ternama selanjutnya yang akan bergabung dengan timnas Indonesia. Wan Kuzain yang lahir dan dibesarkan oleh orang tuanya asal Malaysia di Amerika Serikat, ia saat ini bermain untuk St. Louis City di Liga 2-nya MLS. Wan Kuzain sendiri pernah dipilih untuk mewakili timnas U17 Amerika pada 2013 dan 2014. Pada November 2019 ia dipanggil untuk berlatih bersama timnas U22 Malaysia menjelang SEA Games. Namun ia dikeluarkan dari skuad Harimau Malaya karena masalah dokumentasi kewarganegaraan. 5 tahun berlalu, Wan Kuzain kini sudah berstatus menjadi warga negara Malaysia. Hal itu dikonfirmasi oleh Sekretaris Jenderal Asosiasi Sepak Bola Malaysia, Datuk Nur Azman Rahman. Supporter Malaysia sendiri mungkin berharap Wan Kuzain bisa membela Harimau Malaya di turnamen Piala AFF tahun ini. Namun seperti pepatah cinta yang bertepuk sebelah tangan, Wan Kuzain malah meremehkan Piala AFF dengan mengatakan, "Kamu pikir ini benar? Bayangkan terbang di atas 20 jam jauh-jauh ke Malaysia di luar musim dan bermain di turnamen yang tidak diketahui siapapun di luar Asia Tenggara hanya untuk alasan kebugaran," kata Wan Kuzain. Jadi bagaimana tanggapanmu tentang hal ini? Jika kamu punya pendapat, silahkan tulis di kolom komentar ya. Takefusa Kubo tidak ingin menganggap remeh timnas Indonesia. Gelandang Jepang itu mengungkapkan kalau skuad Garuda memiliki supporter yang luar biasa, sehingga bisa menjadi tekanan tersendiri bagi Samurai Biru. Jepang yang kini melakoni 2 laga tandang dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada November 2024 mendatang. Laga tandang pertamanya dengan melawan timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 15 November. Selang 4 hari kemudian, Samurai Biru akan tandang melawan Cina. Di atas kertas, Jepang memang lebih diunggulkan dibandingkan timnas Indonesia, dengan catatan belum menelan kekalahan dari 4 laga yang mereka lakoni. Samurai Biru mengemas 3 kemenangan dan 1 kali imbang. Lain cerita dengan timnas Indonesia yang mencatat 3 hasil imbang dan 1 kekalahan. Kendati begitu, Kubo tak ingin menganggap remeh timnas Indonesia. Pemain Real Sociedad itu menilai kalau pastinya skuad Garuda bakal tampil habis-habisan saat menjamu Jepang di GBK.
Ia pun berujar, Indonesia kalah lawan Cina, tapi saya pikir mereka tidak punya jalan mundur lagi, kata Kubo. Kubo turut menyoroti betapa besarnya basis supporter timnas Indonesia sebab ex pemain Real Madrid ini pernah melihat langsung atmosfer sepak bola dikala ia membela Jepang di Piala Asia U19 2018 yang berlangsung di Indonesia pada waktu itu. Ia pun berujar, dulu saya bermain di sana pada Piala Asia U19 dan kualifikasi Piala Dunia U20. Dan semangat sepak bola di sana sangat luar biasa. Saya pikir dukungan dari supporter mereka bisa lebih besar dari Arab Saudi, ungkap Kubo. Selain itu juga ia menyoroti soal cuaca di Indonesia. Namun dia optimis Jepang bisa meraih hasil positif pada laga tandangnya jika bisa mengatasi tekanan yang ada. Jadi penting untuk tidak terpengaruh oleh atmosfer tersebut. Dan juga hujan deras yang kadang datang. Jika kami menghadapi semua itu dan tetap tenang, itu akan sangat bagus, imbu Kubo. Kevin Dix merupakan calon pemain timnas Indonesia yang sedang menjalani proses naturalisasi. Pemain kelahiran Belanda ini bisa dibilang merupakan punya grade A karena kualitasnya sudah tidak perlu diragukan lagi. Tercatat ia pernah membela skuad kelompok umur Belanda dari mulai U19, U20 dan U21. Hanya saja pemain berusia 28 tahun itu tak pernah mendapatkan panggilan lagi untuk memperkuat tim oranye. Kendati demikian, ia mengaku sama sekali tidak sakit hati karena belum pernah mendapatkan kesempatan dipanggil. Sampai akhirnya ia sekarang telah membulatkan hatinya untuk membela timnas Indonesia dan bangga dengan pilihannya tersebut. Ia pun berujar, tidak, itu tidak menyakiti saya. Itu bagian dari sepak bola dan tentu saja kamu berharap. Tetapi bahkan Indonesia tidak menelpon sebelum musim panas ini. Saat itu mereka menelpon dan saya harus membuat keputusan. Ini adalah keputusan yang saya banggakan dan sangat saya syukuri sekarang, sambung pemain bernama lengkap Kevin Dix Bakarebesi. Lebih lanjut, Dix bercerita seharusnya kesempatan untuk dipanggil ke skuad Belanda terjadi ketika mengukir kesuksesan bersama klubnya. Namun nyatanya saat itu sama sekali tidak ada panggilan dari Louis van Gaal hingga Ronald Koeman. Jika saya dipanggil ke tim nasional Belanda, itu seharusnya terjadi saat saya banyak bertanding bagus di Liga Champions dan juga saya memenangkan kejuaraan di Denmark. Panggilan itu seharusnya terjadi, tetapi saya tidak pernah mendapatkan telepon atau apapun, ungkap Dix. Sebagai informasi, Kevin Dix memiliki darah keturunan dari sang ibu, tepatnya kakek dan neneknya dari ibunya berasal dari Maluku, Indonesia.